Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Angelika Savitri dengan NIM 23042190. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait investasi dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama akan saya bahas mengenai pengertian dari investasi. Investasi sendiri adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan. Hakikatnya, investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk-bentuk investasi secara garis besar ada dua jenis yang dapat digunakan. Yang pertama, real asset, yang kedua, financial asset. Real asset sendiri yakni investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud nyata seperti emas, real estate, dan karya seni. Financial asset yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor finansial seperti deposit, saham, obligasi, dan reksadana. Financial asset sendiri terbagi atas dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Financial asset dengan cara langsung artinya investor membeli aset-aset keuangan perusahaan. Financial asset secara tidak langsung yaitu membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset keuangan dari perusahaan lain. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengelolaan portofolio dari dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu satu, bentuk investasi aktif. Bentuk investasi aktif didasarkan pada asumsi bahwa pasar modal melakukan kesalahan dalam penentuan harga. Yang kedua, bentuk investasi pasif. Bentuk investasi pasif didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya atau pasar modal tidak melakukan kesalahan dalam penentuan harga. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan investasi. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lainnya. Yang kedua, membentuk suatu dana khusus seperti dana untuk kepentingan ekspansi atau kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Yang keenam, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Alasan mengapa seseorang melakukan investasi antara lain satu, untuk mendapat kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan inflasi di mana dengan melakukan investasi seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak, di mana beberapa negara mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses manajemen investasi menurut Fabozzi meliputi 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan sasaran investasi. Dalam menetapkan sasaran investasi, tergantung dari keinginan investor, yaitu memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar dari dana yang dikeluarkan. Yang kedua, membuat kebijakan investasi. Dalam membuat kebijakan investasi sesuai dengan sasaran investor, yaitu investor harus
Investor harus memutuskan bagaimana dana sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Yang ketiga, memilih strategi portofolio. Dalam pemilihan strategi portofolio harus konsisten terhadap sasaran dan kebijakan investasi. Yang keempat, memilih aktiva. Dalam memilih aktiva meliputi usaha untuk mengidentifikasi kesalahan penetapan harga sekuritas, di mana pada tahap ini investor harus merancang portofolio yang efisien. Yang kelima, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja, pada patokan secara relatif dari portofolio sekuritas yang telah ditentukan dengan portofolio yang sesuai. Bentuk keuntungan dari investasi di pasar modal. Yang pertama, capital gain, yaitu keuntungan dari hasil jual beli saham berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi daripada nilai belinya. Yang kedua, dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga, saham perusahaan, seperti tanah atau aktiva sejenis. Nilainya meningkatkan sejalan dengan waktu dan sejalan dengan perkembangan kinerja perusahaan. Yang terakhir, saham juga dapat dijamin ke bank untuk memperoleh edis sebagai agunan tambahan dari agunan pokok. Bentuk kerugian yang mungkin dialami oleh investor atas investasinya. Yang pertama, capital loss, yaitu kerugian dari hasil